أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Walladzina yaquluna, dan orang-orang mereka berkata, mereka siapa? Yaitu para ibadur rahman, kata Allah. Yaquluna, mereka berkata di sini bermakna doa, Rabbana hablana, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah dan kurniakanlah kepada kami. Itu rahimahullah. Ketika kita berdoa dengan memulai kata Rabbana, itu maknanya agung sekali dia. Rabbah itu bukan hanya diterjemahkan Tuhan. Untuk para ulama, Rabbah itu maknanya luas. Rabbah bisa disebut, bisa diartikan juga memiliki, mendidik, mengatur, melindungi, bahkan menuntut dan lain sebagainya. Maka ada istilah moral biji. Itu akan katanya Rabbah juga. Rabbah itu lebih dari sekedar ustaz, lebih dari sekedar guru, kedekatan dan bimbingannya. Ada juga istilah fakultas terpendidikan. Dan itu ada juga fakultas pendidikan. Jadi ketika ibu berdoa, kita berdoa Rabbana, berarti kita sedang begitu. Ya Allah ya Tuhan kami, yang maha memiliki, yang maha mengurus, yang maha memberi, yang maha mengawasi dan tahu segalanya. Ablana, berikanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Ini bentuk jamak dari Jauzul. Kalau Jauzul sendiri, kalau azwaj pasangan-pasangan. Bagi istri, ya suami. Bagi suami adalah baru istri. Bagi yang sudah berkeluarga, bukan minta tambah istri, ya, walaupun dibolehkan, ya, tapi bukan itu, ya. Tapi ini minta di-upgrade kualitas istri kita. Dan bagi istri bukan minta ganti suami, bukan. Karena kita harus yakin suami dan istri kita adalah takdir terbaik bagi hidup kita. Minta di-upgrade kualitas kebaikannya di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata apa hati itu? Mata, ayun memang apa? Tapi siapa hati? Kalau hati, ayun, qurrata al-qulub, penyejuk hati. Qurrata ayun. Kenapa tidak penyejuk hati? Nanti dimakan dulu, ya. Penyejuk mata, sebagai penunjuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, keluarga kami, istri dan anak kami itu sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu ya, hati-hati ya. Lalu apa yang dimaksud qurrata a'yun? Ada yang namanya itu qurrata a'yun di sini? Ada hadiah gitu? Ada. Apa yang bukan qurrata a'yun? Gak ada tidak? Mau nanti dulu ya. Ini saya bawa uang cantik ya. Ada tidak? Ada, berarti hadiah begitu ya. Kalau ada yang namanya ibu qurrata a'yun, ada? Belum ada? Ya, berarti ada hadiah yang lagi. Mesti aku ya. Nah, kata qurrata a'yun itu adalah kinayah, bukan arti yang sebenarnya. Biasa. Kalau bahasa kita adalah seperti pencuri, apa biasanya? Panjang tangan. Kalau ringan tangan apa? Sudah memberi apa sudah bukan? Sudah memberi kan ya? Sudah ada kebetulan. Kalau mager, malas apa? Mager. Gak ada gitu ya. Kalau sudah mager itu berat diri, ya boleh sih. Berat diri, berat ya. Berat diri, mohon maaf. Pantat. Jadi ya mager, malas, itu adalah biasa atau tidak. Ini juga disampaikan oleh Syekh Ali As-Subuni dalam kitab Sifat Mutafasir ini, ya. Beliau Syekh Ali As-Subuni menyatakan bahwa qurrata a'yun adalah lafaz al-kinayah. Dia al-kinayah. Kinayah dari apa, Bu? Al-kinayah itu al-farhati wal masarrati. Hiasan dari kebahagiaan dan
kesenangan. Sekali lagi, qurrata ayun itu adalah kinayah, hiasan dari anil farhati wal masarrati, kegembiraan, ketentraman, ketenangan. Berarti kalau demikian, qurrata ayun itu ada apa, Bu? Kebahagiaan, kesenangan. Berarti keluarga qurrata ayun adalah keluarga yang membahagiakan, keluarga yang menyenangkan, keluarga anak yang menenangkan, suaminya menyenangkan bagi istrinya, istrinya membahagiakan bagi suaminya, anak-anaknya menenangkan kepada kedua ibu bapaknya. Itu ya, itu yang disebut keluarga qurrata ayun. Yang jadi masalahnya apa tolak ukur kesenangan itu, Bu? Tolak ukur kebahagiaan itu apa, Bu? Kira-kira Ibu bahagia kalau apa, Bu? Anak soleh-soleha, anak soleha, banyak rezeki, banyak rezeki. Itu Masya Allah. Kalau sukses mudah-mudahan. Ya, ini luar biasa ya jawabannya. Jadi kesenangan itu bukan hanya pas gajian saja. Kalau ada gajian senang gitu, ya. Bukan pas milih saja. Kalau dia di rumah nggak senang gitu ya. Nah, lantas bagaimana sih, Bu, tolak ukur yang benar? Tolak ukur yang benar adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ayat 74 ini tadi ada yang saya bertanya dulu nih. Ya, mulai dari depan atau dari mana? Tadi yang surat yang berkenaan dengan qurrata ayun, surat apa dan ayat berapa? Siapa ya? Iya, di buku tua kita ini diajari. Ini kejadian tuh ya. Surat apa ya? 74. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, alhamdulillah. Ada dua lagi. Ayat 74 ini tidak berdiri sendiri. Ayat 74 ini adalah ciri terakhir ibadah Rahman dalam surah Al-Baqarah. Siapakah itu ibadah Rahman kata Allah? Ada di dalam surat 63 sampai 74 ini. Nah, ciri terakhir ibadah Rahman ini senantiasa berdoa Allah kepada Allah agar keluarganya masuk surga sekeluarga bersama dia. Jadi tidak ingin masuk surga sendiri. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Itu ayat 63 sampai 64. Kalau kita semua panjang, karena kita nggak fokus di ibadah Rahman, kata yang akan kita bahas adalah keluarga qurrata ayun. Ibadah Rahman itu terdiri dari dua kata, ibadah dan Rahman. Ya, ibadah adalah jamak dari abdul. Abdul seorang hamba. Kalau ibadah hamba-hamba, apa makna baik Allah? Berarti ibadah Rahman adalah hamba Allah. Ternyata hamba Allah di hadapan Allah belum tentu kita disebut hamba Allah kalau tidak memiliki sifat berikut ini. Ya, yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tawadu. Ya, tawadu. Punya ilmu tidak sombong, punya harta tidak sombong, karena katanya cakep cantik, dia tidak sombong dan kecantikan itu dunia adalah manusia itu ya. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna, dan apabila orang jahil, ya orang-orang jahil mencela, menghina, apa respon dari dia? Qalu salam. Mereka tidak balik mencela, Bu ya. Kayak zaman sekarang, debat tidak habis-habis di media sosial, Bu ya. Bukan ustaz antar ustaz debat, ya Allah ya. Kemudian dia juga kalau berkata kepada orang yang dianggap jahil, tetap dengan perkataan yang salah, yang baik, tidak menghina, tidak mencerca, apalagi dia sebagai keluarganya. Kemudian ciri berikutnya adalah
Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang yang menghabiskan malamnya sujud dan berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu salat tahajud. Itu baru 3 ya. Yang lainnya dia halim, sabar. Halim itu lebih tinggi dari sabar. Ya. Kemudian gemar baca Al-Qur'an, taubat. Ya, ini Pak Tukang itu taubat ya setiap malam. Ya. Kemudian menjauhkan hal-hal yang berlebihan. Kemudian menjauhkan perbuatan zina, mencuri, dan dia punya sifat memaafkan kepada kesalahan orang lain. Itu adalah sifat-sifat ibadah. Oleh karena itu kita pasti kalau ibadah Rahman punya sifat seperti ini, maka tolak ukurnya bukan dunia, tolak ukurnya adalah iman, tolak ukurnya adalah akhirat, tolak ukurnya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sumber kebahagiaan dia bukan dunia. Dunia hanya ya perantara saja ya, hanya pelengkap saja. Tapi yang menjadi sumber kebahagiaan dia adalah iman dan ukhuwah. Nah, di sini jelas yang disebut keluarga Ayub ini adalah keluarga yang berlandaskan iman, yang membuat bahagia, yang membuat air mata mengalir. Bukan air mata sedih, Bu ya. Kenapa disebut keluarga Ayub? Keluarga Ayub terdiri dari 2 kata, kurah dingin, ayun mata-mata. Ya. Kenapa tidak menunjuk hati? Karena hati adalah al-qalbu malikul aqdaratil insan. Hati adalah raja dari organ-organ tubuh pada manusia. Ya. Alaina fil jasad yang mudghah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal tadi. Faidah seluruh jasad kullu. Apabila segumpal tadi itu baik, maka baik juga seluruh tubuh. Wa idza fasada jasad kullu. Bila dia rusak, maka rusak juga seluruh tubuh. Faidah qol. Dia adalah qol. Qol jelaskan. Kalau ditanya orang tubuh, apa? Yang mana Bu? Hati itu? Apakah hati? Apakah apa? Ayo Bu, ada pertanyaan nih, hadiah. Kalau ditanya orang tubuh, tadi kan Rasulullah bilang di tubuh itu ada segumpal darah. Hati, kalau dia baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau rusak, nah itu di organ tubuh, di tubuh itu apa? Hati apa? Yang siapa yang itu? Masya Allah. Yang begitu. Kemudian sebagai obat. Nah, jantung. Karena jantung dia berfungsi bolak-balik memompa darah. Karena arti kolab dari kata kolaba itu bolak-balik itu. Ya, jantung tugasnya bolak-balik memompa darah 24 jam. Kalau kan ya Allah ribal qulub sabitun bi ala diri. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati ini, maka tetapkan hati di dalam agamamu. Kadang hati itu bolak-balik Bu ya. Hari ini 5, besok bisa enggak? Alhamdulillah ini minimal beginilah. Minggu ini rajin datang ke majelis taklim, minggu depan betul ya. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjibat itu. Jika hati sudah bahagia, hati itu akan memberitakan mata untuk mengeluarkan air mata. Air mata yang mana? Karena menurut Syekh Al-Mawardi, air mata ada 2. Menurut beliau, li'anna yang atas sururi baridatun. Kata Syekh Imam Al-Mawardi, karena air mata itu ada 2. Yang pertama air mata kebahagiaan, ia rasanya dingin, baridatun, dingin. Wadah mata husni haratul, dan ada air mata yang panas. Gitu ya. Kalau air mata kesedihan, air mata kecewa, air mata marah itu panas. Yang dimaksud mata air di sini adalah ketika kita keluar air mata yang sejuk, yang dingin, yang saking bahagianya hati memerintahkan keluar air mata. Pernah seperti itu? Sama ya. Jawab itu.
Kalau kita sedih, kecewa, ya air mata keluar. Tapi panas, gak enak. Tapi coba kalau ibu sholat malam, ibu baca Al-Quran, keluar air mata, itu enak sejuk. Ya. Jadi air mata itu. Makanya Allah memberi kata kota ayu, Rasul. Itu dia. Nah, itu makna kota ayu. Kembali ke yang tadi. Tolak ukur kota ayu adalah iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya Bu, ibu sayang sama anak karena cinta apa karena Allah? Karena cinta. Kalau anak perempuan tapi diikat sudah balik, ibu belum enggak? Atau dibiarkan karena ibu cinta? Lalu alhamdulillah itu cinta. Ya. Kalau anak-anaknya nggak sholat karena dia sudah balik, ibu merasa risih kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu bangga sama ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah seperti itulah kalau kita. Karena ada yang terlalunya, yang lain. Oh biarkan saja, ya anak-anak saya, duit saya, anak SD dikasih motor, masuk ke jalan raya, kebetulan di luar kontrol, akhirnya menyalahkan dirinya dan orang lain. Akhirnya syukuri dalam kitab ini. Yang dimaksud doa itu adalah ij'al lana fi azwaji wal banin. Ya Allah, jadikanlah pasanganku dan anak-anak kami. Ya. Apa di sini? Musarrafan wa farhan. Ya, sebagai kebahagiaan dan sebagai kesenangan bitaati dengan taat kepada Engkau. Wa amali maghdharati dan melakukan amalan-amalan yang Engkau ridhoi. Itulah doa itu sebetulnya. Sumber kesenangan bagi ibadur rahman adalah ketika bahagia melihat anak keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu tidak cukup berdoa, ya, tapi harus kita berusaha. Sekali lagi sebelum masuk ke bagaimana usaha kita, sekali lagi tolak ukur kebahagiaan itu bukan hanya fisik. Kalau tolak ukur keluarga fisik itu sudah lewat, ya. Suami istri usia 1-10 tahun itu sedangnya mawaddah, lagi cinta-cintanya. Istrinya harus bunga melati itu, bunga mawar, ya. Tapi kalau sudah 10 tahun di sini, berubah harumnya. Harum minyak kayu putih, selalu minyak bubur, ya. Minyak tawon, minyak apa lagi boleh? Itu kalau sudah usia 10 tahun ini. Tapi kalau kita bermodalkan mawaddah itu bisa lucu, ya. Tapi berdasarkan kasih sayang yang dimiliki para ibadah rahman. Suami yang punya sifat ibadah rahman tidak akan pernah memandang itu, tidak akan pernah lari ke wanita lain. Karena bagi dia wanita ini telah akan jadi bidadari di surga, ya, yang cantiknya 60.000 kali lipat dibanding bidadari. 60.000 kali lipat dibanding bidadari. Apalagi artis-artis yang sekarang yang dianggap cantik. Sekarang artis yang cantik siapa bro? Jelas. Itu 60.000 kali lipat. Kata siapa? Kata Imam Al-Qurtubi. Ya, ketika memaksudkan tentang bidadari surga. Ya. Halun mar'atun mu'minatun fil jannah, kondisi seorang wanita mukmin yang ada di surga. Dia abdul, dia lebih utama min halin hurul ain, dibanding kondisi bidadari surga. Karena bidadari surga diciptakan sepenuhnya insya'Allah insya'na. Tapi bidadari dalam jenis manusia dia terpak dulu dari godaan-godaan, termasuk godaan rumah tangga. Ya, cantik itu lebih cantik dari bidadari. Lebih cantik dari bidadari disebut ratunya bidadari. Ya, bahagian dia jadi ratunya bidadari. Kemudian kalau usia 1-10 tahun suaminya suspek, ya,
dispek terurus lah, ya, rambutnya rapi. Kalau sudah 10 tahun ke sini ada yang ngikutin ya, penampilan seadanya ya, terus mulai ngorok ya, gitu lah Bu. Tapi nggak percaya, dia rekam sama istrinya Bu ya. Ini percaya Bu ya. Saya dulu pernah nggak ngorok Bu. Sekarang kok saking agak gede, kemudian yang mungkin ya sudah berumur dan sebagainya, jadi itu kadang ngorok dia gitu. Kalau istri tidak punya sifat Ibadur Rahman, sudah dosa sama suaminya dia. Tapi kalau suami punya sifat, kalau istri punya sifat Ibadur Rahman, maka istrinya ini aja lah. Ini kan suami saya lagi nyamar, ya. Nanti di surga seperti itu ya. Ya. Iya dah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, "Yadkhulul jannata ahlal jannah." Yadkhulu ahlal jannah. Mereka ahli surga itu al-jannatu ala tawili Adam. Lelaki penghuni surga tingginya setinggi Nabi Adam alaihissalam. Kurang lebih 60 asar atau 27 meter ya. Ya. Wa Husni Yusuf alaihi salam, dan parasnya seganteng Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ala miladi Isa alaihi salam, dan usianya seusia Nabi Isa alaihi salam ketika diangkat ke langit, yaitu usia 33 tahun. Kalau hari ini suami sudah 70 tahun, sudah 20 tahun ya, nanti sebentar lagi ya. Kok bisa kan ganti casing aja Bu, ganti casing aja kalau jiwanya tetap karena jiwa tidak pernah muda, tidak pernah tua ya Bu. Jiwanya insya Allah Ibu akan mengenali, tapi dengan casing yang berbeda. Amin ya Rabbal Alamin. ya Rabbal Alamin. Maka kita banyak-banyak berdoa ya Rabbana hablana min azwajina. Ini Bu rahimahullah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak cukup hanya berdoa Rabbana hab lana min azwajina, tapi kita tidak berusaha. Maka ayo ya, kalau sekarang kita masih susah keluar air mata yang membahagiakan dari anak kita terkadang sering keluar air mata yang ya kecewa, nangis, ya kalau bisa juga kata-kata seperti itu ya tidak sempurna kita, maka kita coba jangan menyerah. Tidak hanya cukup doa ini dan doa-doa yang lainnya, Rabbi habli sholihin yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya itu, tapi kita harus usaha ya, dari mulai tanamkan akidah kepada anak-anak kita. Tadi Ibadur Rahman ada akidah, ya. Ada doa, itu Ibadur Rahman. Maka sedari dini ajari anak-anak kita doa dan kuliah. Kalau minum mulai dari tangan baca apa Bu? Baca Bismillah. Kata Rasulullah, la yasbabana ahadukum wa iman, tidak boleh minum sambil berdiri. Ya, walaupun ini bukan larangan mutlak ya, boleh minum makan sambil berdiri. Karena Rasulullah dulu pernah minum air jam-jam sambil berdiri. Jadi ini bukan larangan mutlak. Jika ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk duduk, boleh makan dan minum sambil berdiri. Tapi kalau kondisinya normal kayak seperti ini, itu utamanya harus duduk. Ya. Ajarkan sholat. Ya, bahkan di surat At-Toha khusus Allah sebut ya, Allah berfirman di dalam surat At-Toha, usaha kita untuk membuat keluarga bertayun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amur ahlaka bis-shalah. Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Ya, wastabir 'alaiha, maka bersabarlah dalam memerintah salat buat anak-anak itu. Ya, jadi tidak ada ayat khusus menyuruh keluarga kita sholat, terutama anak-anak kita. Walaupun sudah banyak, tetap ingatkan Bu ya. Karena hari ini berbeda dengan anak-anak saat yang lalu. Jadi ya, kalau anak-anak yang lalu dia balik sekaligus akhir. Kalau zaman sekarang kebanyakannya balik duluan, akhirnya belum. Kan ada istilah ambil balik dulu ya.
Kalau zaman dulu balik sekaligus akil, akalnya sudah berfungsi baik. Kalau sekarang kebanyakannya balik dulu, badannya bosor, tapi pemikirannya masih ke kanan-kanan. Maka tugas ibu harus sering sholat ya. Memang berat. Wasbir alaiha kata Allah. Ini bukan wasbir, kan ada wasbir, ada wastobir. Dalam kaidah bahasa Arab, namusoro, kalau ada to jatuh setelah so, berarti to ini penguat. Berarti bukan hanya perintah sabar biasa tuh wasbir itu, tapi perintah sabar sabar buat. Wasbir perintah sabar biasa. Kalau wastobir perintah sabar. Allah memilih kata wastobir dibanding wasbir ketika menyuruh sholat kepada akhlak, kepada keluarga. Karena berlakunya anak saya lah yang nomor 2, udah balik yang perempuan. Badannya mau gede itu sholat, tapi kelakuannya kayak bocah bu ya. Sholat harus diketok-ketok dulu. Kalau teh, sholat. Kalau enggak, saya sih namanya bu ya. Aja, kalau sebut nama belum bangun, saya sebut kamu bu ya. Aja, kamu sholat. Nah, itu ya. Gitu. Karena orang itu harus seperti jangan bosan. Ya, karena anak kita kebanyakan balik duluan, akhirnya bu. Ya alhamdulillah kalau sudah balik sekaligus akhir. Karena itu akibat makanan ya, makanan minuman yang suka misbah. Itu. Kemudian ajarkan perintah ini masih ibadah syariah adalah mengatur jilbab ya bagi perempuan ya. Dalam surat Al-Ahzab Allah memerintahkan kepada Nabi dan umumnya kepada kita semua. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin. Wahai Nabi, kata Allah, perintahkan kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, dan kepada kaum muslimat pada umumnya untuk memakai jilbab. Yudnina 'alaihin min jalabibihin. Jalabah. Lihat, jangan sampai kita biasa-biasa saja melihat anak kita yang sudah balik sudah pakai jilbab. Berarti itu bukan karena Allah, saya kita. Betul. Walaupun anak kita sudah balik, tetapi belum tentu akil. Belum tentu berakal akan berfungsi ya. Kita harus risih ketika anak perempuan kita belum memakai jilbab padahal dia sudah balik. Ya, siap ya. Kalaupun kita seperti itu, ya jangan bosan-bosan. Terus perintah sholat, terus perintah berjilbab dan lain sebagainya. Kemudian selain ada, kemudian sholat, ajari juga anak kita akidah. Ya, sampai kita jadi keluarga yang baik, membiarkan anak kita dalam kemaksiatan. Kata Rasulullah SAW, salah satu Allahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok yang haramkan Allah masuk surga. Yang pertama, mudminul khamr, yang kecanduan khamr. Yang kedua, wal'afu, yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, wadayut, suami yang dayut. Apa itu dayut? Alladzi yukiru hubasa fi ahli. Dia membiarkan kemaksiatannya kepada keluarga istri dan anaknya. Itu dayut, diharamkan oleh Allah masuk surga. Kasihan dia suami kita tuh ya. Kan kita masih bukannya asik, Ustaz. Asik, enjoy punya suami enggak bawel dari itu. Karena suami cinta bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, sekali lagi jangan sampai ada suami yang baik. Kenapa tidak itu? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata qawwam itu adalah sifat mubalaghah kalau dalam ilmu nahu. Jadi kata pelaku yang luar biasa yang sangat. Kalau yang biasa qawim. Kalau qawwam itu sifat mubalaghah. Jadi bukan pelaku yang biasa. Setelah ijab kabul dengan mertua, ya
anak saya ini karena ada sah. Itu sudah berpindah tanggung jawab dari orang tua ke suami di dunia maupun ke akhirat. Berat tugas suami. Makanya suami harus jangan sampai dayu membiarkan istri dan anak-anaknya bermaksiat. Anak-anaknya masih di luar harapan kita, itu memang normali ya. Tapi jangan dinormalisir, jangan dianggap normal. Mari kita sama-sama. Kalau hari ini air mata yang keluar, air mata kesedihan, kecewa, kesal karena Allah, anak-anak kita barangkali ya, maksud saya juga barangkali pernah seperti itu, yang putus asa ya. Mari kita berusaha. Apakah cinta suami itu kepada ibu? Atau sebesar apakah cinta ibu kepada anak ibu? Adalah tolak ukurnya sebesar upaya apakah istri ibu, istri bapak, istri suami ibu dan ibu kepada anaknya mengingatkan, peduli tentang urusan akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena yang benar-benar cinta adalah suami atau istri ya, yang berusaha menjaga dirinya dari panasnya api neraka. Itu yang sebenar-benarnya cinta. Bukan ngasih mobil, bukan ngasih rumah yang mewah, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi cinta yang sesungguhnya ketika suami peduli dengan urusan akhirat. Ketika istrinya sudah agak melenceng, tegur sama suaminya. Kalau enggak, jadi suami yang tadus ya, yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Naudzubillah min dzalik, seperti itu ya. Kemudian dan kita berdoa mudah-mudahan kita punya keluarga, suami, ibu-ibu, istri-istri kita ya, laki-laki dan anak-anak kita punya harapan besar dikumpulkan Allah di surga ya. Jadi keluarga sehidup sesurga, sehingga telah Allah mempersilahkan kepada kita, kepada keluarga kita, Allah persilahkan wadkhulul jannata, kata Allah di dalam surat Al-Zukhruf, wadkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surgaku, antum wa azwajukum, kalian dan pasangan-pasangan kalian. Tuh baru kalian akan selalu dibahagiakan di surga. Tapi sebaliknya, jangan sampai kita mindset acuh tak acuh di dunia ini sehingga salah satu dari keluarga kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah dari air minumnya panas ya, enggak ada air minum sejuk seperti ini ya. Allah ta'ala hadisul ghasyiyah, wujuhun yawmaidin ghasyiyah, amilatun nasibah, tasla hamiyah. Dia dimasukkan ke dalam api neraka. Tusqa min airin aniyah, air minumnya air minum yang sangat panas ya, untuk ada energi di neraka itu ya. Terus apa? Laisa lahu ta'amun illa min dhari, makanannya ada tapi makanan dari bumi ya. Bor-bor ada kue dari bumi ya. Terus apa? La tusminu yuk wala yukni minuju, makanan itu tidak mengenyangkan, tidak membuat sehat di neraka ya. Ada dia di surat yang lain, minumannya illa minuman orang penghuni neraka itu ada, tapi minumannya darah dan saking hausnya, disiksa dengan rasa kehausannya, darah dan nanah juga diminum juga. Illa ya. Dan itu mulai jiman abadah, itu terus disiksakan selama-lamanya. Naudzubillah ini dari mungkin yang bisa saya sampaikan sudah 1 jam. Karena kalau sudah 1 jam ibu sudah mau diperiksa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sedikit tapi ada manfaat. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah
Ini saya ada pertanyaan. Satu lagi. Apa namanya ya? Apa perbedaan wasbir dengan wastobir? Tadi Mbak apa itu? Masya Allah, kalau wasbir sangat biasa, kalau wastobir sabar banget. Masya Allah, itu ini. Ya, semoga betul. Saya bisa kasih hadiah umroh ya. Karena saya ada umroh. Makasih ya. Amin. Lain kali kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekaligus kita sempurnakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa la taj'alna min ahlid dunya. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa la taj'alna min ahlid dunya. Allahumma anzil rahmatan ala hadhihi jamaah. Ya Allah, dengan seluruh kasih sayang rahmatmu kepada jamaah yang hadir pada siang hari ini. Allahumma ja'al baldatana Indonesia wa qaryatana sukarayana qaryatan ma'muratan wa thayyibatan wa barakatan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia kampung kami supaya indah, kampung yang aman, tenteram, dan makmur ekonominya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.